Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nay Permana di channel YNP Bird Official. But yes, memasuki di pembahasan kali ini tentang doping. Doping apa itu, Om? Gitu ya kan? Ini tentang doping pleci, konin, sogon ya kan. Nah, bagi pecinta-pecinta tiga burung tersebut mungkin ini apa ya, mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang pengen meracik dopingnya sendiri ya kan, tanpa harus membeli di pasaran, bahwa ini tuh memang udah saya buktikan dan memang ini hampir mirip dan hampir ada kesamaan dengan yang dijual pasaran gitu. Nah, kenapa saya angkat ini menjadi konten? Berawal dari pertanyaan viewer saya gitu. Viewer saya, Om, kenapa sih saya beli doping di pasaran buat Sogon? Setiap saya simpan di lemari es atau lemari pendingin selalu ada minyaknya. Gitu. Selalu ada minyaknya ya kan. Wah, emang iya gitu. Ternyata dia kirimin foto, ternyata pas saya tanya ke teman saya pemain Sogon atau dia pemain koni sama Sogon, ternyata iya karena memang selalu ada minyaknya. Nah, itu tuh racikan tersebut tuh apa sih yang menjadi gumpalan minyak ketika dimasukkan ke lemari es gitu. Nah, seperti itu ya kan. Tapi pada dasarnya ketika saya teliti dan selisik-selisik gitu ya kan, yang warnanya merah tersebut itu bahan dasarnya adalah biang sirup gitu ya kan. Biang sirup hampir ada kesamaan dengan marjan yang rasa kokopan, dan entah itu rasanya apa ya, entah itu mereknya apa, yang pasti sama dah, baunya sama gitu kan, tekstur cairnya atau kekentalannya juga sama gitu ya kan, seperti marjan kokopan dan ini. Tapi bukan itu yang mau saya bahas di sini gitu ya kan. Yang mau saya bahas di sini adalah kenapa ada gumpalan minyak ketika doping tersebut dimasukkan ke lemari es. Itu yang menjadi pertanyaan buat teman-teman pecinta burung-burung yang suka memakan nektar gitu ya kan. Hari ini ya ternyata itu adalah cairan minyak yang memang benar minyak gitu. Tapi yang pasti nih, yang pastinya setelah saya cek ternyata itu cairan metabolis yang memang unsurnya adalah cairan minyak gitu. Itu cairan metabolis, bisa satu cairan metabolis, yang keduanya mungkin yang dipakai juga hormon testosteron yang memang berbahan dasarnya dari minyak-minyakan gitu, ada unsur minyaknya gitu. Nah, setelah saya sama-samakan semua mencocoklogikan, ternyata ya itu adalah cairan metabolis gitu yang dimasukkan ke mungkin sirup rasa seperti ini gitu. Ketika dikasih air banyak gitu, air banyak itu tetap misah minyaknya gitu, tetap misah karena kenapa ya, tahu kan unsur minyak dan unsur air itu nggak bakalan menyatu gitu, makanya tetap terpisah gitu ya kan. Kecuali mungkin dikocok secara rata, mungkin eh, apa ya, cairan minyaknya atau misalkan airnya mungkin agak menyatu cuman nggak kesat mata, padahal tetap tetap bisa aja gitu untuk minyak dan airnya. Tapi tetap juga dia keminum kok, keminum sama si burung, tetap keminum karena cair, tetap diminum sama si burung itu tetap keminum gitu. Nggak mungkin kan burung misah-misahin ini minyak ini, nggak mungkin kayak gitu, tetap keminum kok. Makanya bisa laku di pasaran, mungkin ada fungsinya gitu, seperti itu. Kenapa saya juga membahas seperti ini, karena udah banyak konten-konten yang udah sering bahas sih sebenarnya gitu. Saya mau angkat juga tadi, dipikir-pikir ngapain ngangkat konten seperti ini, karena sudah banyak yang mengangkat konten tentang Nexstar, tentang bikin doping Sogon gitu, banyak banget gitu yang mungkin pembahasannya hanya ya mungkin hanya tentang ini aja gitu, dan mungkin yang menjadi berbeda mungkin dari segi bumbu-bumbu rahasianya mungkin ya kan. Kalau hanya di pasaran mungkin hanya ini saja mungkin, tapi setiap orang yang bikin Nexstar itu pasti punya bumbu rahasianya gitu ya kan. Saya juga bikin nektar yang 5 bulan yang lalu saya keluarkan di pasaran, diedarkan di pasaran, itu juga saya punya bumbu tersendiri rahasianya, dan itu tetap saya ada racikannya gitu ya kan, gitu. Ya mungkin orang-orang lain juga seperti itu ya kan, mungkin orang lain juga seperti itu yang bikin nektar, mungkin ada hal sesuatu yang mungkin gak disebutin di situnya karena memang
untuk kebutuhan si perusahaan tersebut gitu, biar nggak ada yang niru atau gimana, biar nggak ada kesamaan, karena kan kita harus variatif kalau di pasaran. Oh ternyata ini bahannya seperti ini dan ini ada bahan yang mungkin kita nggak tahu, nggak disebutin, tapi memang difungsikan sesuai fungsinya dan memang hasilnya juga bagus. Ya udah, kalau memang udah pakai nggak usah mikir-mikir tentang ini racikannya apa ya, sampai bisa bagus, nggak usah mikir kayak gitu. Udah, kalau mau beli beli aja. Kalau memang mau meracik itu butuh bertahun-tahun kita untuk lebih paham membuat racikan atau membuat racikan tersebut sampai ketemu, dan itu mau tahun berapa gitu ya kan. Karena saya juga bikin racikan LB, bikin racikan tentang murai, bikin racikan tentang sogon gitu kan, untuk meracik semua produk dari burung, dari satu burung ke satu burung ke satu burung itu yang berbeda. Itu saya butuh bertahun-tahun untuk supaya racikan itu dari kegagalan demi kegagalan supaya jadi satu dan mungkin sudah beredar di pasaran itu dari tahun-tahun berapa gitu ya kan saya meraciknya. Nah, jangan terlalu jauh untuk memikirkan. Mungkin kalau udah jangan ribet lah, ini udah beli jadi aja, gak usah kita mikir panjang atau mungkin kita susah-susah. Harganya juga nggak jauh beda kok, terkecuali kalau memang teman-teman di sini mau bikin perusahaan atau mau jualan, mungkin itu harus lebih dipahami sedetail itu gitu. Saya memang mau jualan nih, mau meracik, saya tambahin ini, saya racikannya ini, saya racikan, ternyata menemukan riset atau racikan mungkin yang bagus daripada yang lain yang dijual di pasaran, ini agak berbeda, saya akan pasarkan nanti. Nah mungkin itu beda lagi tujuannya seperti itu gitu. Tapi kalau untuk pakai sendiri gitu kan, mungkin yang dijual di pasaran itu udah jelas itu udah total itu, maksudnya udah total racikannya yang makanya dijual di pasaran itu udah siap pakai gitu, udah gak perlu kita mikirin lagi gitu, udah siap pakai aja deh, udah seperti itu. Saya juga bikin racikan seperti itu dari beberapa tahun yang lalu kok gitu ya kan. Hanya kenapa sekarang dikeluarin, karena itu nunggu momen gitu ya kan, nunggu momennya gitu ya kan. Kenapa nggak dikeluarin dari tahun-tahun sekian, karena itu momennya, mungkin momennya sekarang, momen Sogon atau momen sekarang ramen Sogon, ya itu saya keluarin. Setiap orang juga yang yang suka bikin racikan seperti itu, dia nemu inspirasi, dia bikin di tahun berapa, dikeluarinnya tahun berapa. Nggak harus selalu di tahun itu saja, kecuali memang momennya sangat pas, ini produk ini harus dikeluarin di tahun ini karena ini momennya itu momen untuk produk ini gitu ya kan. Itulah sedikit pembahasan dari saya, mungkin ya hanya cuap-cuap saja, mungkin hanya itu pengalaman saya pribadi. Itu semoga jadi referensi buat kalian yang mau bikin racikan atau mungkin usaha di Nexar, boleh, itu bebas ya, itu bebas. Dan itu sedikit pengalaman dari saya, tapi itu sudah saya buktikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua, teman-teman Kicau Mania di seluruh Nusantara. Oke, saya Naif Permana, YNP Board Official, but yes,